Pengertian strategi bersaing, yaitu mengembangkan rencana tentang bagaimana perusahaan akan bersaing, menentukan tujuan dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapainya. Itu ada dua, ada Porter dan Kotler. Porter ini, strategi bersaing adalah kombinasi antara tujuan yang diperjuangkan, perusahaan dan alat atau kebijaksanaan yang ingin dicapai untuk bersaing di pasar. Lalu kalau Kotler itu upaya menangkan pasar sasaran dengan memberikan keunggulan bersaing, melakukan analisis pesaing, dan menerapkan strategi pemasaran bersaing yang efektif. Daya tarik industri. Porter menyatakan ada dua dasar utama yang membentuk strategi bersaing perusahaan. Yang pertama itu ada daya tarik industri. Ditunjukkan oleh profitabilitas jangka panjang. Jika pasar bergerak ke arah kompetisi murni, industri dianggap tidak menarik karena profitabilitas keseluruhan menurun. Lalu yang kedua ada posisi persaingan. Itu analisis berbagai faktor yang menentukan posisi persaingan perusahaan di industri, memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam lingkungan bersaing. Kemenarikan pasar itu profitabilitas industri secara keseluruhan. 5 kekuatan Porter digunakan untuk menganalisisnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang 5 kekuatan Porter atau 5 forces. Model ini dikembangkan oleh Michel Porter untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri dan membantu perusahaan menentukan strategi yang tepat. Kekuatan pertama adalah ancaman masuk atau ancaman pendatang baru. Semakin mudah perusahaan baru masuk ke industri, maka persaingan akan semakin tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh modal awal yang rendah, akses distribusi yang mudah, dan sedikitnya hambatan regulasi. Kekuatan kedua adalah kekuatan supplier atau pemasok. Jika jumlah pemasok sedikit atau mereka memiliki produk yang unik, maka pemasok memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga dapat mempengaruhi harga dan kualitas bahan baku. Yang kekuatan ketiga ada kekuatan pembeli. Ketika konsumen memiliki banyak pilihan produk yang serupa, mereka akan lebih mudah membandingkan harga dan kualitas. Akibatnya, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan pelanggan. Kekuatan keempat adalah produk pengganti. Ancaman ini muncul ketika terdapat produk atau layanan lain yang dapat menggantikan fungsi produk yang ditawarkan perusahaan. Semakin banyak alternatif yang tersedia, semakin besar risiko pelanggan beralih. Kekuatan kelima adalah intensitas persaingan. Ini menunjukkan seberapa ketat persaingan perusahaan dalam industri yang sama. Jika banyak perusahaan menawarkan produk yang mirip, maka persaingan harga, kualitas, dan promosi akan semakin tinggi. Jadi, 5 forces digunakan untuk memahami kondisi persaingan bisnis sehingga perusahaan dapat menentukan strategi yang lebih mudah, efektif, dan kompetitif. Setelah memahami kondisi persaingan melalui 5 forces, langkah berikutnya adalah menentukan strategi yang akan digunakan perusahaan. Menurut Michel Porter, terdapat 2 pertanyaan utama sebelum memilih strategi. Pertama, apakah perusahaan akan bersaing melalui harga yang lebih rendah atau menciptakan produk berbeda dari pesaing? Yang kedua, apakah perusahaan akan menargetkan pasar yang luas atau fokus pada segmen tertentu? Dari pertimbangan tersebut, Porter mengemukakan 3 strategi generik. Strategi pertama adalah cost leadership atau keunggulan biaya. Strategi ini berfokus pada efisiensi biaya sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Strategi kedua adalah diferensiasi. Dalam strategi ini, perusahaan menciptakan keunikan pada produk atau layanannya. Strategi ketiga itu ada fokus. Strategi ini menargetkan kelompok pelanggan atau segmen pasar tertentu yang lebih spesifik sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara lebih optimal. Strategi 1. Keunggulan biaya.
Strategi ini berfokus pada produksi dengan biaya lebih rendah dari pesaing, sehingga menawarkan harga kompetitif sambil tetap menghasilkan keuntungan. Risiko dari strategi keunggulan biaya yaitu yang pertama, perubahan teknologi membuat investasi atau pengalaman masa lalu tidak berguna. Yang kedua, pesaing baru meniru strategi biaya rendah sehingga keunggulan hilang. Yang ketiga, produk kurang berkembang karena terlalu fokus pada efisiensi biaya. Yang keempat, inflasi mengurangi daya saing dibanding perusahaan dengan strategi diferensiasi. Yang terakhir, minat pembeli bergeser ke produk yang memiliki diferensiasi lebih tinggi. Strategi kedua, diferensiasi. Strategi ini menciptakan produk atau layanan unik yang tidak dimiliki pesaing sehingga pelanggan bersedia membayar lebih tinggi karena merasa nilai yang berbeda. Diferensiasi harus menguntungkan posisi perusahaan sendiri, menonjolkan fitur unik lewat iklan, desain, kemasan, logo, atau jingle yang membuat perbedaan yang sulit ditiru kompetitor, sehingga pelanggan membeli karena merasa produk benar-benar unik dan bernilai, bukan karena terpaksa. Strategi yang ketiga adalah fokus. Artinya memusatkan upaya pada segmen pasar tertentu, seperti geografis, demografis, atau kebutuhan khusus untuk menciptakan hubungan lebih dalam dengan pelanggan yang biasanya diabaikan. Contohnya fokus biaya yang mencari ceruk pasar tertentu yang tidak dilayani pemimpin pasar sambil menjaga efisiensi biaya. Cocok untuk perusahaan kecil di segmen yang terabaikan. Adapun fokus diferensiasi yang menawarkan keunikan pada segmen lini produk, wilayah geografis, atau kelompok pelanggan tertentu yang memerlukan nilai lebih dari rata-rata. Perusahaan harus fokus memilih beberapa segmen, lalu membuat strategi yang sesuai segmen tersebut, bukan melayani pasar luas seperti pesaing besar. Pada slide ini kita akan membahas tentang Research Based View atau RBV, yaitu teori yang menjelaskan bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan berasal dari sumber daya internal yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta bagaimana perusahaan mengelolanya secara efektif. RBV memiliki beberapa dasar pemikiran. Yang pertama ada kemampuan tradisional, yaitu keterampilan dan kompetensi yang dimiliki organisasi menjadi sumber daya yang bernilai dan sulit ditiru. Lalu yang kedua ada ekonomi Ricardo, yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara efisien untuk memperoleh keunggulan komparatif. Lalu yang ketiga ada ekonomi Pandros, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh akumulasi sumber daya, kemampuan manajerial, dan proses pembelajaran. Lalu yang keempat ada anti kepercayaan ekonomi, yang menegaskan bahwa keunggulan bersaing tidak boleh menciptakan monopoli yang merugikan persaingan dan konsumen. Selanjutnya, menurut RBV, sumber daya perusahaan seperti aset, kemampuan, proses, dan informasi dapat menciptakan keunggulan bersaing apabila dikelola secara efisien. Sumber daya tersebut dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud. Sumber daya tersebut yang digunakan untuk mendukung penerapan strategi perusahaan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki dapat membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan sehingga strategi perusahaan dapat berjalan secara efektif. Namun, tidak semua sumber daya perusahaan akan memberikan manfaat yang optimal. Keunggulan bersaing hanya akan tercipta apabila sumber daya tersebut benar-benar mendukung strategi perusahaan. Jika biaya yang diperoleh atau mengelola sumber daya terlalu besar dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan, maka sumber daya tersebut justru dapat menimbulkan risiko inefisiensi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya secara tepat agar mampu mempertahankan keunggulan bersaing dalam jangka panjang. Baik, mungkin segitu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada
penjelasan yang kurang jelas atau kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. The dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and shine.